Hari ini, kita akan menjelajahi sudut-sudut paling menakjubkan di planet ini. Tempat-tempat di mana bumi seolah melanggar hukumnya sendiri dan geologi berubah menjadi karya seni yang hidup. Bersiaplah menyaksikan formasi-formasi yang tampak mustahil, yang tercipta bukan oleh tangan peradaban kuno, melainkan oleh waktu, angin, hujan, dan kekuatan alam yang tak pernah berhenti bekerja. Jika Anda menyukai tempat-tempat yang menentang logika sekaligus membangkitkan rasa kagum, jangan lupa berikan like, subscribe, dan beritahu kami di kolom komentar tempat mana yang ingin Anda kunjungi dalam video ini. Mari kita mulai. Nomor 1. Zhangjiajie, Tiongkok. Menjelajahi Zhangjiajie bagaikan memasuki dunia yang melayang di antara bumi dan langit. Di Provinsi Hunan, Tiongkok, ribuan pilar batu pasir menjulang lebih dari 200 meter, membentuk hutan batu yang terus berubah seiring permainan cahaya dan kabut. Pilar-pilar ini dipahat selama ratusan juta tahun oleh angin dan hujan, menghadirkan pemandangan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Setiap jalan setapak mengundang langkah yang tenang, sementara setiap sudut pandang menyuguhkan perspektif baru yang menakjubkan. Berjalan di sini bukan sekadar menikmati pemandangan, melainkan menjadi bagian dari lanskap itu sendiri. Udara yang lembab, keheningan yang hanya dipecahkan oleh desir angin, dan awan yang perlahan menyelinap di antara bebatuan menciptakan rasa penemuan yang terus hadir. Jalur-jalur yang tertata rapi memungkinkan pengunjung menjelajahi kawasan ini dengan aman dan penuh rasa hormat terhadap alam. Zhangjiajie mengingatkan kita bahwa petualangan tidak selalu berarti pergi semakin jauh, melainkan belajar melihat lebih saksama. Dan tepat ketika Anda merasa telah melihat semuanya, lanskap itu kembali berubah. Dengan rasa kagum yang masih tertinggal, perjalanan berlanjut menuju tempat lain, di mana bumi sekali lagi tampak menentang logika. Nomor 2. Trolltunga, Norwegia. Dari Zhangjiajie, kita beralih ke Eropa Utara, tempat alam memperlihatkan keajaibannya dalam wujud yang berbeda, tetapi dengan kekuatan yang sama. Trolltunga, atau lidah troll, adalah formasi batu yang menjorok secara horizontal di atas danau glasial, sekitar 1.100 meter di atas permukaan laut. Bentuknya menyerupai lidah raksasa yang menjulur ke ruang hampa, menghadirkan sensasi keluasan yang begitu memukau. Untuk mencapainya, pengunjung harus menempuh jalur pendakian yang menantang, namun tertata dengan baik. Perjalanan melewati pegunungan, danau, dan padang rumput yang seolah tak berujung. Setiap langkah mempererat hubungan dengan alam. Keheningan terasa begitu dalam, sementara udara pegunungan begitu bersih dan menyegarkan. Saat tiba di ujung batu, pemandangan terbuka tanpa batas. Langit, air, dan bebatuan menyatu dalam satu hamparan yang memukau. Tidak ada penghalang bagi pandangan, hanya ruang yang terasa tak berujung. Trolltunga tidak mengajarkan kita untuk terburu-buru. Sebaliknya, tempat ini mengajak kita berhenti sejenak, menarik napas, dan benar-benar merasakan kehadiran alam. Disinilah kita menyadari bahwa perjalanan, bukan sekadar tujuan, adalah inti dari sebuah petualangan. Dengan ketenangan itu masih mengiringi langkah, kita melanjutkan perjalanan menuju lanskap yang sama sekali berbeda. Nomor 3. Pegunungan Bungle-Bungle, Australia. Kini perjalanan membawa kita ke barat laut Australia menuju pegunungan Bungle-Bungle di Taman Nasional Purnululu. Di sini, daratan membentuk kubah-kubah batu raksasa yang dihiasi garis-garis gelap dan terang, menciptakan pola alami yang tampak begitu teratur. Formasi ini terbentuk selama ratusan juta tahun melalui proses geologi yang panjang dan nyaris tak terbayangkan. Dari permukaan tanah, lanskap terasa dekat dan menenangkan. Namun dari udara, kemegahannya benar-benar tersingkap. Berjalan di antara kubah-kubah batu ini menghadirkan kesan bahwa setiap unsur alam telah ditempatkan dengan sempurna. Selama bergenerasi-generasi, masyarakat adat setempat menjaga kawasan ini sebagai tempat yang syarat makna dan penghormatan terhadap alam. Kini, pengunjung dapat menjelajahinya melalui jalur resmi yang dirancang untuk melindungi keindahan sekaligus kelestariannya. Warna-warna batu terus berubah mengikuti perjalanan matahari. Saat pagi tiba, warnanya tampak lembut.
Menjelang senja, rona jingga dan emas perlahan menyelimuti seluruh lanskap. Banggel-banggel mengajarkan bahwa petualangan tidak selalu penuh adrenalin. Terkadang, keajaiban terbesar justru ditemukan dalam keheningan dan perenungan. Dan ketika langit mulai memerah, sulit rasanya untuk tidak bertanya, bentuk menakjubkan apa lagi yang telah diciptakan bumi di balik cakrawala. Nomor 4. Kolom basalt, Islandia. Dari gurun Australia, kita tiba di Islandia, negeri tempat kekuatan alam masih terasa begitu hidup. Di sepanjang pantai dan air terjunnya, kolom-kolom basalt menjulang membentuk dinding geometris yang tampak seperti hasil karya seorang arsitek ulung. Namun semuanya terbentuk sepenuhnya oleh alam. Ketika aliran lava purba mendingin secara perlahan, batuan menyusut dan retak, membentuk kolom-kolom heksagonal yang hampir sempurna. Beberapa di antaranya menjulang lebih dari 10 meter. Berjalan di samping formasi ini terasa seperti melintasi sebuah katedral yang dipahat oleh gunung berapi. Gemuruh ombak, derasnya air terjun, dan hembusan angin menjadi musik alami yang menemani setiap langkah. Warna gelap bebatuan berpadu indah dengan putihnya buih laut dan jernihnya aliran air. Kolom-kolom basalt mengingatkan kita bahwa memahami cara kerja bumi membuat setiap perjalanan terasa lebih bermakna. Dan ketika ombak terus memecah pantai dalam irama yang tak pernah berhenti, rasa ingin tahu kembali muncul. Lanskap menakjubkan, apalagi yang menunggu di balik cakrawala. Nomor 5. Monument Valley, Amerika Serikat. Mengikuti rasa ingin tahu itu, perjalanan membawa kita ke barat daya Amerika Serikat, menuju Monument Valley. Di sini, monolit-monolit batu pasir merah menjulang hingga sekitar 300 meter di atas dataran yang luas. Langit terasa tanpa batas, sementara setiap formasi batu memancarkan keagungan yang tenang dan abadi. Menyusuri lembah ini, baik dengan kendaraan maupun berjalan kaki, adalah pengalaman visual yang begitu mengesankan. Jalur resmi memungkinkan pengunjung menikmati keindahan kawasan ini secara bertanggung jawab, sekaligus menghormati nilai budaya dan alam yang telah dijaga selama berabad-abad. Monument Valley mengajarkan arti kesabaran. Setiap tebing, setiap monolit adalah hasil dari perjalanan waktu yang nyaris tak terbayangkan. Menjelajahi tempat ini bukan sekadar menyaksikan batu-batu raksasa, tetapi merasakan bagaimana sebuah lanskap mampu mengubah cara kita memandang dunia. Dan ketika matahari perlahan tenggelam di balik cakrawala, perjalanan ini terasa belum berakhir. Justru, keindahan itu mengundang kita untuk terus melangkah, mencari lanskap-lanskap lain yang membuktikan bahwa bumi masih menyimpan begitu banyak keajaiban. Nomor 6. Kapadocia, Turki. Dari Amerika, kita kembali secara imajinatif ke Eurasia menuju Kapadocia, Turki. Di tempat ini, bumi seolah dipahat oleh imajinasi. Cerobong-cerobong peri menjulang laksana menara alami, beberapa di antaranya mencapai ketinggian sekitar 40 meter. Berawal dari aktivitas vulkanik dan dibentuk perlahan oleh erosi selama jutaan tahun, lahirlah lanskap yang tidak ditemukan di tempat lain. Namun, yang membuat Kapadocia benar-benar istimewa bukan hanya bentang alamnya, melainkan kisah hubungan antara manusia dan alam. Selama berabad-abad, gua-gua dan ruang-ruang diukir langsung pada bebatuan, menjadi tempat tinggal, tempat beribadah, hingga tempat berlindung. Kini, warisan tersebut dapat dikunjungi dan dinikmati oleh siapa saja. Saat fajar menyingsing, balon-balon udara panas perlahan terangkat ke langit, menghadirkan panorama lembah yang memukau. Gerakannya begitu lembut, sementara keheningan menyelimuti seluruh cakrawala. Kapadocia mengajarkan bahwa menjelajah juga berarti menyaksikan bagaimana berbagai zaman hidup berdampingan dalam satu lanskap. Dengan perpaduan sejarah dan geologi yang masih terasa begitu kuat, perjalanan pun berlanjut menuju sebuah ngarai, tempat cahaya menjadi seniman utamanya. Nomor 7. Antelope Canyon, Amerika Serikat. Perjalanan membawa kita kembali ke Arizona. Tempat Antelope Canyon membentang seperti pahatan alam yang sempurna. Dinding-dinding batu pasirnya bergelombang anggun, dibentuk oleh aliran air selama ribuan tahun hingga menciptakan lorong-lorong
dengan lekukan halus dan warna-warna hangat yang memikat. Pengalaman menjelajahi tempat ini terasa begitu intim. Lorongnya sempit, sementara cahaya matahari menyelinap melalui celah-celah di atas, membentuk pola yang terus berubah seiring waktu. Setiap langkah menghadirkan bentuk dan bayangan yang berbeda. Seluruh kunjungan dilakukan bersama pemandu resmi demi menjaga keselamatan sekaligus kelestarian kawasan. Antelope Canyon mengajak kita melambat, mengamati bagaimana cahaya melukis permukaan batu, dan merasakan bagaimana ruang yang sempit mampu menghadirkan keajaiban yang begitu besar. Tempat ini menjadi pengingat bahwa pengalaman paling mendalam tidak selalu lahir dari bentang alam yang luas. Terkadang, keajaiban justru tersembunyi di ruang-ruang yang sederhana. Dan setelah meninggalkan lorong cahaya dan bayangan itu, rasa ingin tahu membawa kita menuju tempat lain, di mana air dan batu kembali menciptakan keajaiban. Nomor 8. Danau Mono, Amerika Serikat. Perjalanan berlanjut menuju Danau Mono di California. Di tepian danau asin yang tenang ini, berdiri kolom-kolom tufa yang menyerupai menara atau pilar-pilar karya arsitek kuno. Formasi tersebut terbentuk ketika mineral yang larut di dalam air perlahan mengendap dan mengeras selama ribuan tahun. Beberapa di antaranya menjulang hingga beberapa meter. Berjalan di sepanjang tepian danau menghadirkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Permukaan air memantulkan setiap bentuk, seolah menciptakan dunia kedua yang sama indahnya. Suasana di sekitarnya terasa damai dan seimbang, mengajak siapapun untuk berhenti sejenak dan menikmati keheningan. Kawasan ini dilindungi dengan jalur yang telah ditata, sehingga pengunjung dapat menikmati keindahannya tanpa mengganggu ekosistem yang rapuh. Danau Mono membuktikan bahwa keajaiban alam tidak selalu hadir dalam ukuran yang megah. Seringkali, keindahan justru ditemukan dalam detail-detail kecil yang lahir dari kesabaran alam. Dengan ketenangan itu masih menyertai langkah, kita melanjutkan perjalanan menuju lembah yang tampak seperti dunia fantasi. Nomor 9. Lembah Goblin, Amerika Serikat. Dari California, kita menuju Utah, tempat lembah Goblin menyambut dengan ribuan formasi batu yang bentuknya begitu unik. Sebagian menyerupai menara kecil, sebagian lagi tampak seperti siluet makhluk khayalan. Semuanya terbentuk secara alami melalui proses erosi selama jutaan tahun. Medannya relatif mudah dijelajahi, sementara lanskapnya terbuka luas. Berjalan di antara batu-batu ini terasa seperti mengelilingi museum alam terbuka yang tidak memiliki dinding. Cahaya matahari terus mengubah warna dan bayangan, membuat setiap belokan menghadirkan pemandangan yang sama sekali baru. Lembah Goblin mengajak kita mengikuti rasa ingin tahu tanpa tergesa-gesa. Tempat ini membuktikan bahwa alam mampu menghadirkan keindahan yang sekaligus menghibur dan mengejutkan. Dan setelah melintasi lanskap yang nyaris surrealis ini, perjalanan berlanjut menuju pantai yang menyimpan bentuk-bentuk paling sempurna yang pernah diciptakan alam. Nomor 10. Batu-batu Moeraki, Selandia Baru. Setelah menjelajahi gurun batu yang luas, perjalanan membawa kita ke pantai timur Selandia Baru yang tenang. Di pantai Koe-Kohe, batu-batu Moeraki terhampar di atas pasir seolah telah berada di sana sejak awal waktu. Batu-batu raksasa ini berbentuk hampir bulat sempurna. Beberapa memiliki diameter lebih dari 2 meter. Jutaan tahun yang lalu, batu-batu tersebut terbentuk perlahan di dasar laut, lapis demi lapis, tanpa tergesa-gesa. Berjalan di antara formasi ini menghadirkan suasana yang damai. Debur ombak mengiringi setiap langkah, sementara pasang surut air laut terus mengubah pemandangan di sekitarnya. Tidak ada satu sudut pandang terbaik. Setiap posisi menawarkan keindahan yang berbeda. Bagi masyarakat Maori, batu-batu ini merupakan bagian dari kisah leluhur yang menghubungkan daratan dan lautan. Perpaduan antara ilmu pengetahuan dan tradisi membuat pengalaman menjelajahi tempat ini terasa semakin bermakna. Saat cahaya matahari terbenam menyentuh permukaannya, batu-batu itu berubah menjadi keemasan, menghadirkan suasana yang hangat dan hampir surrealis. Sebuah pengingat bahwa alam pun mampu menciptakan bentuk-bentuk yang nyaris sempurna. Dengan ketenangan itu masih membekas, perjalanan berlanjut menuju lanskap putih yang memancarkan cahaya. Nomor 11. Pamukkale, Turki.
Dari pesisir Pasifik, kita kembali ke kawasan Mediterania Timur menuju Pamukkale, Turki. Namanya berarti Kastel Kapas, dan begitu melihatnya, kita segera memahami alasannya. Teras-teras travertin berwarna putih mengalir menuruni lereng bukit seperti air terjun yang membeku. Formasi ini tercipta dari mata air panas yang kaya akan mineral, membentuk kolam-kolam alami bertingkat yang berkilau di bawah sinar matahari. Putihnya batu tampak begitu terang hingga memantulkan cahaya ke segala arah. Berjalan tanpa alas kaki di jalur yang telah ditentukan menjadi bagian dari pengalaman yang tak terlupakan. Permukaan batu terasa lembut, sementara air hangat mengalir perlahan di sela-sela kaki. Pamukkale mengajarkan bahwa proses yang tampak sederhana mampu melahirkan keajaiban luar biasa. Air yang terus mengalir, mineral yang perlahan mengendap, dan waktu yang bekerja tanpa henti telah menciptakan salah satu lanskap paling indah di dunia. Dari tempat yang lebih tinggi, teras-teras putih itu tampak bertumpuk hingga menyentuh cakrawala. Menjelajahi Pamukkale membuat kita menyadari bahwa keindahan tidak selalu hadir secara dramatis. Terkadang, ia tumbuh perlahan, dalam diam, selama ribuan tahun. Saat matahari mulai tenggelam, cahaya keemasan dan merah muda menyelimuti seluruh lereng, menyiapkan kita untuk destinasi terakhir dalam perjalanan ini. Nomor 12. Hvitserkur, Islandia. Dengan cahaya senja masih tersimpan dalam ingatan, perjalanan membawa kita menuju pantai utara Islandia. Di sana berdiri Hvitserkur, formasi batu setinggi sekitar 15 meter yang muncul dari laut bagaikan makhluk purba yang sedang beristirahat. Dari satu sudut, bentuknya menyerupai naga. Dari sudut lain, tampak seperti gajah raksasa yang sedang menundukkan kepala. Wujudnya terus berubah mengikuti cahaya, pasang surut laut, dan sudut pandang pengamat. Akses menuju kawasan ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan hanya ketika kondisi alam memungkinkan. Laut mengelilingi dasarnya, ombak terus menghantam batu, sementara angin menjadi bagian dari pengalaman yang tak terpisahkan. Hvitserkur tidak berusaha menarik perhatian. Ia hanya berdiri dalam diam, membiarkan waktu dan alam menceritakan kisahnya. Tempat ini mengajarkan bahwa perubahan dan keabadian dapat hidup berdampingan dalam satu wujud. Menjelajahi sudut Islandia ini berarti menerima bahwa tidak semua keajaiban dapat dipahami dalam sekali pandang. Sebagian lanskap membutuhkan waktu untuk benar-benar memperlihatkan pesonanya. Dan ketika langit perlahan berubah warna, sementara siluet batu semakin gelap di kejauhan, muncullah sebuah kesadaran sederhana. Planet yang kita huni ini masih menyimpan begitu banyak keajaiban, yang terus dibentuk dengan sabar oleh kekuatan alam selama jutaan tahun.